Oke, selamat datang di Gadis Forex Podcast. Ya, Oke. kita mau lanjut episode kemarin. Kita masih bersama dengan seorang model cantik dari Surabaya, Mbak Ayu. Ya, thank you Mbak Ayu sudah datang kembali. Kita mau topik apa nih, Bu Sandi sekarang? Kayaknya mungkin yang lagi juga dibutuhkan dan lagi rame dibahas ya, bukan politik, tapi kita mungkin ngomongin soal investment. Oke, investasi. Jadi, betul. Ini para anak-anak muda di luar sana itu lagi ngejar maunya itu financial freedom gitu, dari investasi. Nah, ini kita mau bahas nih dari pengalamannya Mbak Ayu, apakah bisa memberikan pencerahan atau edukasi buat teman-teman di luar sana. Karena Mbak Ayu ini seorang wanita muda, ya, seorang model yang sudah cukup sukses. Betul. Dan sepertinya ada arah. Kemarin sempat bilang mau buka kos-kosan, Mbak ya? Iya benar. Oke, di daerah mana? Di daerah tempat tinggal saya kan di Semarang Barat. Semarang Barat. Ya, kebetulan kan saya tinggal di Surabaya. Sedangkan saya sudah punya rumah di Semarang, dan sedangkan di Surabaya saya juga sudah beli rumah lagi. Jadi gimana kalau rumah ini kan selama ini saya sewakan. Yang di Semarang Yang Barat? Di Semarang kan ya, Okay. saya sewakan sudah 5 tahun kan. Oh, dikontrakan gitu ya? Iya, dikontrakan untuk rumah tangga. Oke. Cuman karena rumah saya itu panjang, jadi gimana kalau dibikin kos-kosan aja nih gitu. Jadi kan lebih banyak pemasukan. Betul. Karena setiap kamar-kamar itu kan nanti lebih banyak kamar kan bisa nanti dibagi jadi berapa kamar benar. ya? Sedangkan kalau buat rumah tangga 1 tahun ya pendapatannya cuma segitu aja gitu. Ya. Terus di kos-kosan bisa kira-kira berapa kamar gitu, Mbak? Ini kan kamar sudah 4. Nah kan sayang gitu kan kalau rumah tangga biasanya kayak kemarin itu yang sewa kayak rumah tangga kecil, kamar 2 nggak kepake gitu, kebanyakan dipakai buat tempat taruh barang mereka gitu ya. Jadi gimana kalau dibikin kos-kosan aja, jangan kontrakan rumah tangga, kita bikin kos-kosan aja, tambah 2 kamar lagi atau 4 kamar lagi mungkin gitu kan lumayan gitu. Jadi ini awalnya dari 4 kamar bisa ditambah lagi jadi tambah 4 gitu, Mbak? Iya, jadi total 8 iya. kamar. Oke. Ngebahas mengenai investasi ya Mbak. Aku cuma mau tanya seberapa penting sih sebetulnya investasi itu untuk masa depan kita gitu. Penting sih, investasi itu kan penting ya. Apalagi saya sebagai ibu rumah tangga, saya sudah punya anak 2, saya harus mikirnya sekarang sudah nggak yang pengen belanja ini, pengen belanja itu gitu, sudah nggak. Jadi kayak pengen harus ini nih, harus nabung karena nanti ini anak-anak harus sekolah di ini, harus dia mau kuliah di ini juga, masa di ini ya. Terus saya juga harus memikirkan saya dengan suami gitu kan. Jadi saya sebisa mungkin ayo kita beli ini, saya sudah beli tanah 2 karena anak saya 2, jadi satu-satu. Kemarin sudah benar-benar kita ikat pinggang, ayo buat anak 1 yang gede dan sekarang yang kecil, dan masih ada rumah di Semarang yang saya mau bikin kos-kosan itu ya investasi buat saya dan suami. Nanti kelak anak-anak sudah dapat semua, sedangkan saya nggak mau ikut anak gitu kan. Jadi saya harus punya nggak mau ngerepotin anak. Iya, jadi saya udah siapin anak 2 dan juga buat saya dan suami. Nah, jadi sudah nggak mikir yang benar. Iya, mempersiapkan mulai. Tapi ini mulai langka nggak sih? Contoh kayak Mbak Ayu ini, karena kemarin saya baca di beberapa media ada istilah generasi sandwich. Generasi sandwich sekarang. Generasi saya ya. Iya. Generasi strawberry malahan. Sandwich. Gimana itu Pak? Jadi maksudnya sandwich itu dia terjepit ya. Antara dia harus membiayai anaknya, tapi dia juga harus mikir orang tuanya gitu. Biasanya ini keluarga muda atau mereka yang sudah lulus kuliah mau nikah gitu ya, mereka takut
terjebak dalam kehidupan yang sulit secara perekonomian, karena nanti ketika mereka punya anak harus membesarkan anak, harus menyekolahkan anak. Tapi di satu sisi mereka juga masih punya tanggung jawab sebagai anak untuk orang tua. orang tuanya sudah tambah tua, tapi orang tuanya ini tidak mandiri. Artinya kehidupannya masih bergantung terhadap si anak ini. Jadi dia mikirin atas, tapi mikirin bawah juga. Iya. Nah, itu yang dimaksud sandwich. Betul. Dia terjepit di tengah ya. Tapi kalau Mbak Ayu ini kan dia sudah kepikiran, wah nanti kalau anak-anakku besar, aku sama suami udah harus mandiri, Iya. nggak mau ngerepotin Si anak. anak. Betul. Jadi si anak nggak kepikiran Betul, gitu. Betul. Iya. Langka. Bener langka. Mas Rizal udah kepikiran belum Apa nih? investasi? Kalau itu tentu ya. Investasi karena- di mana kalau Mas Rizal? Ya sama, sebetulnya pendapat saya itu sama kayak pandangannya Mbak Ayu ya mengenai investasi itu benar-benar penting banget, apalagi di era sekarang ya. Akan ada apa yang namanya resesi seperti itu ya, terus juga ada inflasi, kita nggak bisa berpegangan terus ke fiat, sistem fiat itu. Jadi cara satu-satunya untuk kita bisa survive jangka panjang itu kita harus investasi seperti itu. Jadi benar-benar investasi itu penting banget untuk masa depan kita. Kalau Mbak Ayu kan udah investasi di properti ya, tanah, rumah, kos-kosan. Kalau Mas Rizal ada investasi Kalau di mana? aku biasanya lebih ke investasi digital ya, forex seperti itu sih. Emas, Emas digital atau emas betul, fisik? emas yang digital. Oke. Itu kayak di saham seperti itu. Oke. Lebih milihnya karena saya kan juga generasi Strawberry. Gen Z ya. Oke. Jadi Gen Z itu sebetulnya Lebih orangnya, melek, jadi ya, sekarang pada lebih melek melek teknologi, jadi Betul. lebih ke situ sih. Itu pakai apa? Aplikasi ya? Betul, pakai aplikasi. Aplikasi, jadi mudah diakses sekarang. Mudah ya? diakses dan aplikasi ini kebetulan lengkap di situ sih. Jadi nggak susah-susah harus deposit ke bank, ke Dan sekarang nggak butuh modal besar ya untuk investasi. 1 juta, 100.000 kita dengan modal ya 2 jutaan aja udah bisa sih. bisa ya. Bisa investasi di situ. Oke. Kalau Mbak Ayu sendiri pernah dengar nggak di generasinya Mas Rizal tadi ya investasi emas digital gitu? Iya, pernah dengar. Oh, pernah dengar ya? Iya, pernah ditawarin juga sama. Oh gitu. Iya. Tapi ikut. Belum sempat. Oh gitu. Kenapa Mbak? Baru mau mencoba karena di medsos sekarang ya, apalagi lihat gitu kayak ada investasi yang kadang nggak sesuai gitu kan, takut gitu. Oh iya, investasi Jadi, bodong gitu ya, lagi gitu. rame. Terus coba deh, nah kamu aja dulu gitu kan. Saya bilang ke teman saya, udah kamu dulu aja, kalau kamu lancar oke saya akan ikut Oh, gitu. gitu. Iya. Temennya lancar atau enggak? Temennya yang join itu gimana? Nggak follow up kayaknya. Enggak. Kemarin sempat ngomong sih, untung sih dia. Profit Untung, ya. iya. Oke. Jadi teman juga coba aja dari yang kecil dulu kayak gitu. Oke. Boleh juga sih dicoba gitu. Benar. Soalnya juga saya juga ibu rumah tangga yang nggak bekerja kan, jadi saya harus kayaknya apa nih ya yang bisa dikerjain gitu, bisnis apa nih gitu kan. Ya, sedangkan saya sudah saya kerjain yang ada yang di depan aja nih, kayak yang saya punya gitu kan. Misal kayak rumah tadi yang karena saya sudah tinggal di Surabaya kan rumah kosong gitu. Udah deh daripada disewa tahunan, udah deh dibikin kamar aja deh lebih banyak. Ya kita bikin bisnis aja gitu. Jadi bisa jadi pemasukan saya gitu. Oh ya, tadi kalau boleh lebih spesifik nih Mbak ya, yang tadi rumah tuh dikontrakannya berarti kan per tahun ya? Iya. Per tahunnya berapa Mbak? Per tahun saya 20. Per tahun 20 juta itu tidak full furnish ya? Kosong? Enggak, kosong. Oke, 20 juta. Tapi nanti kalau jadi kos-kosan, rencana berapa kamar? 8. 8 kamar, berarti per kamarnya nanti di harga sekitar berapa? Rencana? Ngikutin pasaran aja. Karena mungkin berapa ya Mas? daerah mana sih Mbak, kalau boleh tahu? Di Semarang Barat, Tanah Di- Mas, Purian Jasmoro. Kalipanco, Abdurrahman. Oh, Manyaran. Ya, Manyaran. Iya, Kalipancur, Manyaran Ha-ha. situ. Oke. Berapa itu?
Artinya kan kalau tadi 20 juta, kalau dibagi 8 itu kurang lebih 2, Kenapa dibagi 8? 2,5 ya. Kan rencananya kan tadi 8 kamar. Oh, Jadi 8 kamar. Artinya Mbak Ayu harus bisa menjual satu kamarnya itu di atas 2 juta. Karena kalau 2 juta tuh kali 8 kan cuma dapat 16. 8 kali 2 kan 16. Tapi itu kan hitungan per Itu bulan. Itu 1 tahun, Ini kan hitungan 1 1 tahun. tahun. Oh iya, sorry benar. Kan berarti harus dibagi 12 dulu. 20 Bagi juta dibagi 12 12. bulan. Oh Ya, iya. ketemunya 1,5-an lah ya. Jadi Satu memang setengah. jauh ya Mbak ya. Iya. Selisihnya jauh. Benar. Jadi nanti kalau dikosin, misal nih katakan average 800.000 kali ya, 800.000 kali 8 kamar berarti kan sekitar 6,4 juta itu 1 bulan. Berarti kalau untuk mencapai 20 tadi kira-kira 4 bulan ya, 3 bulan 4 bulan Sudah nutup. 1 tahun. Ilmu bisnisnya oke sih. Ya. Nah, selain di properti tadi ya Mbak Ayu, pernah investasi di tempat lain nggak? Di hal lain, instrumen lain kayak misalnya hari ini itu kan harga emas itu kan sangat mahal sekali, mencapai 1.300.000 ya per gram. Nah, pernah nggak dulu itu juga investasi emas gitu? Oh iya, saya juga investasi emas juga. Oh iya. Saya kan suka aksesoris, Oke. suka gonta-ganti gitu. Ya sudah, sambil itu beli emas saja. Jadi bisa buat gaya-gaya juga punya gitu kan. Gaya-gaya. Buat investasi lah, buat tabungan gitu. Bisa Bisa, dipakai, investasi Iya, juga. betul, bisa buat tabungan bisa. Ya, itu tips buat mama-mama muda. Iya, benar. Mulailah menabung emas. Emas, benar. Konon katanya emas mau 1.500.000 ya. Iya. Tapi Bu Sandi sendiri udah nabung emas. Oh iya, saya nabung emas, bahkan saya masih ingat betul tahun 98. Masih kecil sih waktu itu Pak saya. Zaman Pak Harto Lengser. Zaman tuh. Pak Harto Lengser pada waktu itu krisis moneter bukan hanya di Indonesia ya, semua bagian negara bahkan itu mengalami krisis moneter. Itu saya masih ingat betul, saya masih kecil, saya tuh punya anting, punya kalung gitu kan, dia dibeliin mama sih. Terus tiba-tiba mama saya itu tak pinjem ya, tak jual, ini mas mahal gitu. Akhirnya sama mama dijual. Waktu itu harga belinya itu per gramnya 11.000. Oke. Sebelumnya ya 1-2 tahun sebelumnya. Nah, ketika tahun 98 itu harganya itu berapa? 900.000. Dari 11.000 jadi 900.000. 900.000. Wow. Sama mama langsung diambil semuanya, dijual sama mama, dimasukkan deposito. Dan waktu itu deposito masih per tahunnya 8%. Saya masih ingat. Belum ada BCA, Bank BNI sih. Karena saya kan nganter mama ya kalau mau ngambil rate bunga bulanan itu ke Bank BNI. Jadi ya pengalaman investasi kalau di saya kenal mulai sejak saya kecil, bahkan masih belum ngerti apa sebenarnya, waktu itu masih SD kok saya itu. Karena dicontohkan dari orang tua. Iya benar. Bicara masalah investasi emas itu saya keinget pernah lihat berita ya. Itu jadi ada orang tua, mungkin di zaman sekarang orangnya udah tua ya, jadi dulu itu sempat beli emas di tahun 2006. Waktu itu harga emas masih 6 juta, entah itu belinya berapa gram ya. Terus kemarin sempat viral gara-gara emas itu waktu zaman 2006 dijual di zaman sekarang itu sudah 62 juta, bayangin. Dulu belinya 6 juta. Betul. Dulu 2006 juta dan sekarang kemarin sempat viral dijual sampai 60 10 kali lipat. Kali lipat ya, make sense. Jadi bayangin aja teman-teman kalau semisal itu ya kita investasi emas misal di zaman sekarang di tahun ini, kita nanti bisa menghasilkannya di tahun 2030 atau 2040. Betul. Khusus untuk yang Gen Z ya. Jadi uangnya jangan dihambur-hamburin buat jajan terus. Mulai dari sekarang itu nabung. Jangan suka nongkrong, apalagi nongkrong di kafe-kafe mahal. Cuma buat flexing doang. Dan memperkaya ownernya ya. Iya. Dan memiskinkan dirimu sendiri gitu ya Pak ya. Soalnya saya kepikiran sih, kalau beli tanah itu kan
nggak mungkin cuma 1 juta atau puluhan juta. Betul, Kan? Sekarang betul. tanah kan minimal paling nggak ratusan juta ya Bu. Iya, average Apalagi ratusan kalau mau juta ada bangun yang kurang. rumah, bangun kos-kosan kan butuh tanah yang agak luas. Itu. Sementara untuk Gen Z sendiri atau nggak usah kan Gen Z lah, karyawan yang di rentang usia 20-30 awal, apalagi gaji UMR gitu ya, untuk mau nabung berapa lama gitu loh sampai duitnya cukup buat beli tanah. Ini kita membahas tapera ini maksudnya. Jangan situ nih bahaya nih. Artinya kalau saya sih kan sekarang sudah tadi Mas Rinjal sempat bilang ada aplikasi-aplikasi Ya. investment yang tidak perlu modal besar, bahkan cukup 2 juta pun sudah bisa investasi. Itu menarik sih kalau menurut saya. Menurut saya juga ya. Iya kan, jadi kita bisa mulai investasi sekarang tuh dengan tidak harus nunggu duit yang terkumpul banyak. Iya. Bahkan nunggu dari kita udah punya uang 1 juta dulu ya Mas ya, bisa kan? Bisa. Masuk terus bulan depan 1 juta lagi masuk lagi. Tapi itu returnnya bisa berapa persen Mas? Semakin apa? Ini apa ya? Kan udah Saham, forex atau apa Mas? komoditi emas Komoditi, ya, emas. gitu, emas. Berapa Jadi, persen? kebetulan saya kan Keuntungannya? punya pengalaman di investasi emas gold itu kan udah 1 tahun 2 tahun lah. Nah, Oke. benefit yang didapatkan yaitu dalam 1 bulan aja kita taruh uang di situ 10, 20, bahkan sampai 30% pun bisa Mas. Dalam waktu Dalam waktu 1 Satu bulan. sebulan. Iya. Tinggi banget. Returnnya Betul. lebih besar Returnnya dari besar. surat utang negara cuma 6% Betul. ya kan? Dibandingkan yang lainnya menurutku emas itu lebih profitnya itu lebih gede lah. Tapi benar, biasanya profit tinggi itu resikonya juga Pasti tinggi. tinggi. Betul, pasti kalau Gimana itu nih? Kalau pasti. ngomong resikonya gimana? Makanya kalau itu kan kita harus juga mempelajari tentang risk management dan juga money management ya. Mas. Bagaimana kita mengelola uang dengan baik, bagaimana kita mengelola risiko kita dengan baik, supaya itu risknya itu nggak tinggi-tinggi banget. Jadi kita harus paham tentang hal-hal seperti itu juga gitu. Kalau untuk resiko yang aman ya, misalkan aku pengen ikut investasi tapi yang tidak terlalu beresiko, yang aman aja, itu bisa profitnya berapa persen? Kalau aman ya kita main aman ya sekitar 10%-an. Bisa 10% sebulan. Bisa. Wah, tinggi ya. Masih tinggi. Dengan syarat kita tahu risk management dan money managementnya ya. Oke. Intinya itu. Itu. Jadi kalau Bisa dipelajari ya. bisa dipelajari banget. Terus sih. Oke sih sebenarnya. Nah nanti kalau udah terkumpul banyak, baru beli tanah. Ya, betul banget, betul banget. Ya. Kalau Intinya, ya. sekarang kita mau ngumpulin uang mau beli tanah sampai kapan ini ngumpul? Karena katanya tadi 2 juta ya. Bisa invest. Nah 2 coba juta. dihitung Bu. Kita hitung ya, 2 kita juta, hitung. sebulan 10%. Matematika saya. Perlu panggil Bu Feni yang ahli. Ya, Bu Bu Feni ya ahli hitung-hitungan. 2 juta katakan. Nah, tapi sebentar. 2 juta itu kita apakah mungkin kita bisa ngumpulin uang 2 juta itu dalam setiap bulan maksudnya? Ya misal gaji 5 juta. Gaji 5 juta. Udah aku hidup 3 juta dulu deh, 2 jutanya untuk nabung. Itu rasanya agak Too much. ini too much ya. Menurut saya nggak realistis nggak sih? Oke, ya. Biasanya orang menyisihkan tuh bahkan Satu. 10% bahkan ya. Oke lah kita ngomong 2 juta lah ya. 2 Kita ngomong 2 juta. ya. Tapi maaf ya teman-teman untuk yang punya penghasilan di UMR, Atau kita 1 UMR juta deh Bu, oh biar iya, gampang. 1 juta. Biar ngitungnya Biar gampang. gampang. 1 1 juta. juta. 1 juta kalau 1 tahun berarti 12 juta. 12 juta. Betul ya. 12 juta. Berarti kalau 10 tahun 120 juta. Yes. Oke, 120 juta hari ini mungkin kita bisa beli tanah. Tanah ya, bukan rumah, tanah. Tapi kita kan nabungnya hari ini nih. Ngumpul uang yang 120 jutanya itu berarti 10 tahun ke depan. 10 tahun ke depan apakah tanah itu masih ada harga 120 juta? Tentu tidak. Tidak. Kita nggak ngomong tapera loh. Iya, Ini arah-arahnya tapera nih 120 juta. Itu agak-agak tapera itu. Juru komunikasinya pemerintah ya soal Itu ya, boleh. 3% loh cuman Pak. Ya, jadi 10 tahun lagi kan nggak mungkin harga tanah masih 120 juta. Menurut saya juga itu agak impossible ya kalau kita. Ya boleh sih gitu. Tapi apakah tidak mending kita kalau kita punya dana nih 1 juta gitu ya, kalau bisa dikembangkan dulu ya, dibuat bisnis dulu supaya itu berkembang profit. Nah baru itu
nanti profitnya setelah kumpul diberikan tanah. Gitu. Hmm. Jadi uang itu nggak stuck 1 juta mengendap. Kalau Iya. 1 tahun berarti 12 juta mengendap di tabungan gitu. Mungkin uang itu bisa bekerja untuk kita untuk jadi nambah gitu ya. Mas Rizal tadi itu menarik sih. Dan satu lagi ya, kan kayaknya investasi yang digital itu semuanya tuh bisa diakses lewat handphone juga. Semuanya diakses lewat handphone, sama kayak kita main sosial media lah. Nah, sekarang hari ini itu semua orang di semua usia, semua kalangan itu pasti punya handphone Android, ya nggak sih? Pasti mereka. iPhone. Oh, iPhone. Saya pakai iPhone. iPhone apa Android? iPhone ini. Wah. KW. Oke. KW. Jadi sayang ya kalau kita hanya sekedar scroll, mungkin ngabisin Oh, data iya. hanya untuk stalking apa yang nggak jelas mungkin. Apa nggak dipakai buat cari duit? Betul gitu? informasinya Hmm. itu menarik harusnya ya. Dan Kalau menurut pandangan Mbak Ayu gimana? Mengenai investasi digital Ya. ini menurut pandangan Mbak Ayu Terus lewat aplikasi, Bisa lewat dilakukan, HP ya. bisa diakses sama kapan kayak kita aja. belanja online gitu Iya, kan, iya. tapi ini kita bisnis di situ gitu. Iya, menarik sih. Menarik ya. Iya, Hmm. kayak lebih apa ya? Lebih gampang. Betul. Bisa kapan aja, di Iya, mana aja, nggak terikat waktu. Iya, betul. Oke. Terus nggak apa ya? Nggak harus nabung dulu nih untuk mencapai sesuatu gitu. Jadi seadanya dulu udah masukin. Benar. Dan kan dicoba mungkin. Jadi kita belajar sama Mas Rizal ya, Iya. Belajar Iya, sama kita pakar. sama pakar ya, pakar risk management. Benar, pakar sebenarnya. Ya, karena di setahu saya dalam prinsip ekonomi ya itu high return, high risk. Betul. Ya, jadi semua instrumen investasi yang menjanjikan profit tinggi diiringi dengan resiko yang juga tinggi. Betul. Jadi saya juga pernah ditawarkan temen dekat kemarin waktu habis COVID itu sempat lagi tren robot trading. Oh, oke. Ya, Robot robot trading. trading yang katanya ini bisa cuan loh, kita cukup mantau aja gitu, udah nanti bisa ditarik duitnya sewaktu-waktu. Emang boleh? Nggak ngerti. Emang boleh segampang itu? Emang boleh segampang itu? Nggak bahaya kan? Nggak bahaya kan? Dan ternyata saya sih nggak join, cuma saya ngikutin perkembangannya. Jadi ini sangat-sangat menjanjikan, jadi profit terus ya, profit. Tapi ketika nasabah mau narik duit itu dipersulit. Jadi pertama dia kena limit gitu, ada limit harian. Jadi misal duitnya udah 100 juta, dia mau narik 100 juta nggak bisa, kena limit 50 juta. Mau narik 50-nya besok naik lagi. Tapi itu lama-lama 50 juta tuh jadi mengecil, Bu. Oke. Jadi akhirnya 10 juta, 5 juta, bahkan sampai nggak bisa ditarik. Ternyata ujung-ujungnya scam. Penipuan. Iya sih, sebenarnya bisnis yang namanya too good to be true itu kan memang kita harus benar-benar waspada ya. Dan memang lebih baik itu bisnis atau investasi itu yang kita tahu, yang kita juga ikut drive di dalamnya. Menurut saya itu yang paling aman. Kalau kita hanya percayakan ya sama kayak konvensional lah, misalnya saya sama Mbak Ayu nih, sudah aku percaya uangku kita bisnisan. Franchise gitu dan misalnya. saya nggak ikut tahu sistemnya seperti apa, bisnisnya seperti apa ya. Cuma Saya akan nitip rawan, duit, betul. cuma nitip duit doang. Betul. Gitu. Itu saya juga akan rawan apa ya istilahnya kayak merasa ditipu gitu. Padahal mungkin ya nggak ketipu sih, cuman ya salah sendiri. Kenapa kamu nggak tahu di dalamnya dulu, nggak dipelajari dulu, nah seperti itu. Itu sih Mas. Jadi untuk teman-teman yang di luar sana ya, yang masih awam banget tentang investasi digital, itu menurut saya jadi teman-teman juga harus memilih dan memilah lah. Harus memfilter. Nggak semua digital investasi itu semuanya benar-benar legal. Jadi ada beberapa memang yang digital investasi itu memang beberapa ada yang scam, ada yang legal, ilegal, dan banyak lah intinya. Jadi teman-teman kalau pengen melakukan bisnis di investasi digital benar-benar harus dipahami terlebih dahulu gitu. Jadi nggak asal kira-kira menjanjikan nih langsung masuk, nggak gitu juga teman-teman. Jadi benar-benar harus
dipahami, harus digali dulu untuk sebelum kita masuk seperti itu sih. Ya, sama saya melihat banyak juga yang ilegal tadi itu mengatasnamakan ini under OJK, Bapeti, Iya. di bawah pengawasan Kementerian Keuangan. Bahkan mereka menaruh logo OJK juga, gitu. Menaruh juga. Tapi padahal itu enggak, itu abal-abal. Berani banget. Iya, jadi ya kita harus benar-benar ngecek ke websitenya mungkin ya, Bu, Betul, ya. betul. Websitenya OJK, Bapeti ini benar-beneran ada nggak sih? Mm-mm. Gitu. Jangan asal percaya. Dan yang penting juga yang paling poinnya ya menurut saya itu pelajari sih kalau saya. Ya kan, mau itu legal tapi kalau kita nggak mempelajari di dalamnya kita juga akan rawan kena resiko yang lebih besar gitu loh. Betul, Karena kita nggak tahu. Jadi memang harus dipelajari menurut saya. Kalau suami Mbak Ayu sendiri profilnya kerja, pengusaha, bisnis, Kerja. kerja. Oke. Ada investasi apa kalau suami? Atau nggak tahu? Ada beberapa yang dia jalanin sih. Apa contohnya, Mbak? Contohnya kayak kemarin dia ada beberapa mobil, dia taruh sewain. Rental. Ya. Oh. Terus dia kan di bidang apa? Logistik. Oke. Jadi dia ada beberapa taruh uang di situ. Terus apa? Dikembangin sama temennya sendiri gitu. Diputer ya. Investor ya. Jadi investor. Terus Itu tadi hasil duitnya bisa buat di tanah. Betul. oh gitu. Ya, karena kita emang benar-benar rumah tangga muda dulu. Jadi Oh iya. jadi harus apa ya yang belum seharusnya harus sempurna gitu. Maksudnya yang seharusnya belum memikirkan itu dipaksa Belum untuk waktunya. memikirkan. Iya, Dewasa sebelum waktunya. ya. Jadi Ya. nggak bisa sembarangan karena ya itu apa, ingat ya kata orang tua kan, karena yang namanya udah rumah tangga itu nggak bisa memikirkan diri sendiri. Iya. Nanti kelak harus mikirkan ke depan, nanti kalau apalagi udah punya anak harus punya ini, harus lumbungnya harus banyak Ya katanya. betul. Itu saya setuju itu. Seperti itu. Ya. Tahu arti Lumbungnya lumbung? harus banyak Kayaknya gimana? Dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti itu. Jelaskan Bu Sandi. Lumbungnya harus Lumbung itu bahasa Belanda lagi. Bukan. lumbung itu kalau kamu gini, kalau tempat penyimpanan hampir sama kayak tempat penyimpanan kayak gudang lah. Iya. Oh, Ya, kalau kamu punya gudang banyak kan harus diisi stok banyak tuh. Jadi hidupmu ke depan itu akan ya lumayan lah kamu punya stok of name gitu. Jadi Iya. nggak sampai apa ya? Lumbung padi, tahu nggak? Kebun-kebun. Lumbung padi. Iya, kan hasil perkebunannya disimpan dulu sementara. Di situ. itu namanya lumbung. Iya, kan Iya. niatnya itu bukan hanya untuk menyimpan, hanya untuk itu disimpan gitu loh, tapi ya untuk stok kan gitu loh. Bansos juga bisa di lumbung nggak sih? Oh, ngomongin bansos ini. Oh, enggak. Nanti kita lama-lama ngomongin MA sama MK ini. Aduh, kejauhan. Ini mau pilkada ini soalnya. Kejauhan. Oke. Iya. Menikah muda ya Mbak Ayu ya. Iya. Umur berapa waktu menikah? Saya nikah umur 20. Sama. Sama sih. Sama. Bahkan Saya juga 20 termasuk menikah muda, kayaknya banyak yang masih umur belasan udah pada nikah juga sekarang ya. Sekarang Muda sih menurut saya karena umur 20 itu baru lulus kayak ngerasa baru lulus SMA kemarin udah berapa tahun udah SMA itu nikah. 2018 harusnya. Iya benar. masih hijau Pak. Iya. Masih hijau. Saya nikah dulu juga suami masih belum selesai kuliahnya, jadi Nah. aduh udah emang bener-bener ngikutin kata orang tua banget. Ya emang harus gak bisa memikirkan diri sendiri. Betul. Karena kan masih muda kan pengennya gini Pengen gitu. senang-senang dulu lah Ya nggak bisa, ada harus ikat pinggang gitu. Tapi ya puji Tuhan ngikutin omongan orang tua di usia sekarang sudah punya tabungan buat anak. Ya, betul. Planning.
hidup itu harus di planning ya Mbak Ayu. Betul. Berarti emang waktu pada saat umur 20 tahun itu emang harus disuruh menikah sama orang tua Mbak Ayu? Enggak juga sih, enggak pilihan. Cuman kan Pilihan sendiri. cuman jangan, orang tua kan yang namanya rumah tangga itu yang pertama itu harus punya papan ya katanya. Oh iya. Ya, Papan. Ya, jadi kan Iya. betul. Jadi kita dulu sudah nggak bisa yang masih muda kayak nongkrong-nongkrong di kafe gitu, sudah nggak seperti itu. Jadi teman-teman yang lain masih nongkrong-nongkrong di kafe, saya sudah harus memikirkan nggak bisa dong tinggal sama mama papa gitu. Kita harus Udah dewasa. rumah gitu. Karena sudah Gimana caranya udah Iya. benar-benar harus ikat pinggang. Ikat Benar, pinggang. gitu. Tahu nggak sih maksud ikat pinggang, tahu? Apa itu Mas? Dia Benar-benar harus. mengencangkan ikat pinggang tuh berhemat. Ya, berhemat. 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 Frugal living. Soalnya sekarang frugal living. Hidup sederhana, hidup Sederhana. Iya. terlalu glamor gitu. Betul. Duitnya ditabung. Flexing gitu tadi Iya. kan. Oh, berarti Mbak Ayu itu dari umur segitu udah mikir kayak gitu sampai Iya. sekarang. Iya, jadi kayak yang belum siap tapi dipaksa siap kan. Jadi yang seharusnya di umur segitu belum memikirkan itu, tapi Iya, harus betul. harus Iya. dipaksa Iya. untuk memikirkan itu. Gitu. Jadi harus gimana nih? Ayo gitu. Tapi ini fenomena sih memang. Fenomena yang saya lihat zaman sekarang sama zaman saya dulu ya. Zaman saya dulu sama kayak Mbak Ayu, menikah muda ya sudah menikah gitu. Zaman sekarang itu malah ngeri, itu ada orang yang mungkin malah memutuskan untuk tidak menikah. Iya. Betul. Banyak yang sekarang ya, ini karena sebenarnya ada hubungannya dengan ya ekonomi hari ini, terus lifestyle hari ini ya kan. Misalnya nih si cowok gitu bekerja dengan penghasilan sekian gitu, dia punya pasangan yang kira-kira kebutuhannya banyak ya, dia sudah takut menikah pasti ya kan, takutnya nanti ya nggak bisa mencukupi dan lain sebagainya. Si perempuannya pun begitu, kalau aku menikah di usia muda, nanti kalau aku sudah punya anak, aku kehidupan pribadiku dan bla bla bla, mikirnya seperti ini. Iya. Jadi mereka memutuskan untuk mundur, untuk tidak menikah dulu. Betul sih. Itu Iya kan? yang terjadi itu mungkin di eraku ya. Aku yang sekarang tahun 2000-an lah, Gen Z itu emang kebanyakan. Kalau dilihat dari data itu memang pernikahan itu semakin tahun itu semakin menurun justru. Secara kuantitatifnya ya. Itu semakin menurun. Karena apa? Kebanyakan orang generasi saya termasuk itu orang yang pada takut untuk menikah. Karena satu bisa tanggung jawab ke istri, apalagi kalau udah punya anak. Yang kedua juga belum siap dari segi finansial ya. Terus mungkin lebih mikir jangka panjangnya nanti gimana. Iya. Sedangkan saya belum mapan. Itu kebanyakan gitu sih. Terus kalau mau nunggu mapan, kapan nikahnya? Nah, itu muncul pertanyaan lagi tuh di situ, kapan nikahnya kalau Jadi nunggu itu. duluan ayam apa duluan telur? Harus mengalir ya. Harus mengalir ya. Tapi di Indonesia itu belum parah loh. Di negara Jepang. lain itu udah benar-benar mereka yang memutuskan no married, bahkan yang sudah menikah itu no child, Angka kelahiran tidak mau punya anak ya. Kelahiran rendah, Iya. karena SDM di sana tua-tua. Jepang itu butuh orang muda yang mau jadi warga negara mereka. Iya. Mau nggak kita ke sana? Saya sudah nggak muda sih. Dan tenaga kerja, iya di sana juga, di Jepang juga tenaga kerja juga narik dari luar kan Iya, sebetulnya. karena nggak ada anak muda itu jarang banget. Bahkan aku pernah dengar di berita itu ada orang kakek-kakek itu masih kerja di Masih pabrik kerja. dan itu masih diterima. Masih. Bayangin kalau di Indonesia tuh minimal umur segini orang maksimal ya kan. Maksimal, 25. Iya. Ada Iya, kriterianya. apa gitu kan. Kalau di Jepang orang tuh masih bisa kerja karena apa tadi udah jarang banget orang. Iya, udah nggak. Betul. Orang sudah tidak memutuskan. Orang sudah memutuskan untuk tidak menikah, atau mereka mau menikah tapi mereka tidak mau punya anak. Betul, gitu. betul sih. Gitu. Ya itu fenomena. Fenomena. Perilaku sosial manusia itu semakin kesini semakin berubah. Iya, benar-benar. Padahal punya anak katanya banyak rezeki, investasi. Gimana kalau menurut Mbak Ayu? Iya, Mbak Ayu. Punya anak, punya rezeki. Itu membawa rezeki. Bawa rezeki pasti iya. Pastilah. Hmm. Pasti.
setiap apa yang Tuhan berikan itu kan suatu anugerah ya, nggak mungkin kan Tuhan berikan yang tidak terbaik. Apapun itu bentuknya, apapun itu pokoknya kita bisa mensyukuri, ya itu akan menjadi rezeki. Gitu aja. Kuncinya bersyukur ya. Bersyukur. Kalau kita bersyukur ya itu akan jadi rezeki. Betul. Gimana? Sudah siap Mas Ridwan? Untuk punya anak? Mungkin umur 27 ya. Saya menikah. Sekarang Targetnya kamu berapa? Sekarang 24. 3 tahun. Jadi ya, nunggu saya punya mobil Alphard dulu. Amin. Amin, amin, amin. Kita tunggu 3 tahun ke depan. Kita Punya apa? progres. Di sini Mas Rizal sudah sama pasangan. Amin. Sudah apartnya di depan ya. Oh, dari depan. Amin, amin, amin. Kayaknya kita sudah ngomong panjang kali lebar kali tinggi ya Pak. Ayo, Oke, cukup nanti kita next episode dengan topik yang lain, yang lain betul. dengan bintang tamu yang lain. Betul. Terima kasih Mbak Ayu sudah Terima kasih. hadir, sudah sharing-sharing sama kita. Sudah ngasih blessing juga ke kita. Amin. Terima kasih. Semoga sukses selalu buat Mbak Ayu ya. Mungkin ada Juga closing statement dari Mbak Ayu gitu untuk teman-teman nih, bagaimana tips kali ya, tips ya menjadi seorang wanita lah ya, Sukses di usia muda. sukses di usia muda, terus sudah punya pikiran bahwa harus investasi gitu. Bisa diberikan tipsnya untuk teman-teman di sana. buat teman-teman di luar sana, jangan takut untuk investasi dari sekarang, karena investasi itu penting sekali, apalagi untuk kehidupan ke depan. Dan itu memang benar-benar pasti investasi itu menjanjikan untuk kehidupan ke depan, untuk masa depan yang bagus. Jadi teman-teman jangan pernah ragu atau takut, mari berinvestasi dari sekarang. Oke, terima kasih yang terus buat Mbak Ayu. Ketemu ya Oke, kita di tutup ya. Oke. Sampai ketemu di next episode di podcast Gadis Korek. Dan jangan lupa Jangan lupa. subscribe kita ya.